Halo teman-teman, ada nggak sih dari kalian yang pernah ngerasain stres atau bad mood? Nah, pengen nggak sih kalian stres sama bad moodnya itu hilang? Biasanya kalau buat ngeredain stres sama bad mood, kalian ngapain aja sih? Kalau aku sendiri nih ya, aku biasanya makan atau minuman manis. Contohnya kayak es krim. Itu tuh es krim ini ngebantu banget buat aku buat biar stres sama bad mood aku itu nggak terus-terusan. Dan pastinya aku nggak setiap saat juga sih makan es krim, karena kalau setiap saat nanti bisa diabetes dong. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata makanan sama minuman manis, khususnya es krim, itu tuh beneran bisa buat bantu kita ngeredain stres, sama ngebuat diri kita jadi lebih rileks. Ada beberapa jurnal sama artikel yang nyebutin kalau misalkan es krim itu bantu diri kita jadi lebih rileks. Terus teman-teman penasaran juga nggak sih kira-kira apa aja ya manfaat lain dari es krim ini? Terus dampaknya apa aja ya kalau misalkan es krim ini dikonsumsi secara berlebihan? Terus yang terakhir, kira-kira kapan sih waktu yang tepat buat kita konsumsi es krim supaya es krim ini bisa berguna buat tubuh kita juga? Kalau teman-teman penasaran, sini dengerin aku bakalan kasih info teman-teman yang aku harap info ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menjadi pertimbangan untuk langkah teman-teman yang akan teman-teman lakukan. Es krim biasanya disajikan sebagai dessert ataupun camilan dengan berbagai rasa yang dihadirkan, rasa manis yang memanjakan lidah, dan rasa dingin yang menambah sensasi nikmat dalam mengonsumsi es krim, membuat es krim menjadi favorit banyak orang, baik dari kalangan anak kecil, remaja, bahkan orang dewasa pun tetap mengonsumsi es krim. Terus kira-kira apa aja ya manfaat dari es krim ini? Yang pertama, es krim ini membantu mengurangi stres dan merilekskan diri kita. Menurut penelitian, dengan mengonsumsi makanan manis atau minuman manis, membantu otak merangsang pelepasan hormon serotonin yang bermanfaat sebagai hormon kebahagiaan. Hormon ini bertanggung jawab atas suasana hati dan kebahagiaan. Jadi nggak heran kalau misalkan setelah makan makanan manis atau minuman manis seperti es krim ini, kita merasa lebih bahagia. Terus yang kedua, menurut penelitian juga merangsang otak untuk melepaskan hormon endorfin, yang dimana hormon endorfin ini membantu kita mengurangi stres dan mengurangi rasa sakit. Selain itu, penelitian juga mengatakan es krim ini, dengan aroma vanila es krim ini membantu kita menjadi lebih rileks dan meredakan kecemasan yang ada dalam diri kita. Manfaat lainnya, es krim membantu kita meningkatkan energi. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Dia Pratama yang mengatakan bahwa makanan dingin atau minuman dingin merupakan sumber energi yang mudah dicerna. Jadi kalau kita merasa lelah setelah aktivitas seharian, terus kita butuh energi dengan cepat, es krim ini bisa jadi pilihan yang bagus sebagai alternatif sumber energi yang cepat untuk tubuh. Terakhir, es krim bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi. Seperti yang dokter Dia katakan, beberapa es krim memiliki nutrisi yang baik untuk tubuh seperti kalsium, protein, dan vitamin yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi Anda. Tapi tentu saja kita harus hati-hati dalam memilih dan tetap memperhatikan nilai informasi gizi dan komposisi dari es krim tersebut supaya kita tahu apakah es krim itu baik atau tidak. Nah, setelah kita tahu apa aja manfaat dari mengonsumsi es krim, ayo kita cari tahu apa aja sih kira-kira dampak yang bisa terjadi kalau misalkan kita mengonsumsi es krim secara berlebihan. Yang pertama, es krim dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh karena dalam es krim mengandung kadar lemak yang cukup tinggi sehingga itu bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Yang kedua, es krim bisa mengakibatkan gigi menjadi rusak atau berlubang karena dalam es krim itu mengandung gula yang nantinya di mulut akan berubah menjadi sebuah asam, yang asam ini nanti mengikis lapisan gigi kita. Lapisan ini yang terkikis namanya enamel, teman-teman. Itu yang bikin gigi kita jadi bolong dan rusak. Yang terakhir, itu es krim dapat meningkatkan berat badan kita karena dalam es krim mengandung kalori yang cukup tinggi, yang dimana kalau misalkan dikonsumsi secara berlebihan itu bisa menyebabkan obesitas atau berat badan berlebih karena kandungan kalorinya yang cukup tinggi. Nah teman-teman, setelah tahu apa aja dampak kalau misalkan kita mengonsumsi es krim secara berlebihan, aku mau ngasih tahu kapan waktu yang tepat untuk kita mengonsumsi es krim. Nah ternyata menurut penelitian mengonsumsi es krim yang baik itu di pagi hari loh. Kenapa ya kira-kira? Teman-teman ada yang tahu nggak ya? Sini aku kasih tahu. Karena menurut penelitian pada waktu ini tubuh masih perlunya membutuhkan energi yang besar supaya kita bisa menjalani aktivitas seharian. Nah, di dalam es krim itu kan mengandung susu. Di dalam susu ini mengandung kalori yang tinggi dan vitamin dan nutrisi yang bisa memenuhi nutrisi dalam tubuh sehingga cocok nih buat kita dikonsumsi pagi hari supaya seharian ini kita merasa lebih bertenaga dan lebih bersemangat dalam menjalaninya. Lain halnya kalau misalkan kita mengonsumsi es krim di malam hari. Kenapa? Karena di malam hari sistem pencernaan kita itu udah mulai bekerja secara perlahan karena itu waktunya kita untuk beristirahat, dan dimana
pada waktu ini kandungan gula dalam tubuh juga sedang menurun kan. Kalau misalkan kita makan es krim, itu bakalan buat tubuh kita, sistem tubuh kita kaget dan meningkatkan kadar gula dalam tubuh, yang dimana seharusnya pada waktu malam itu waktu istirahat untuk tubuh. Jadi kalau misalkan kita makan es krim malam hari, itu bisa mengakibatkan tidur kita jadi gelisah karena kadar gula kita sedang naik, padahal seharusnya itu waktu untuk beristirahat gitu teman-teman. Jadi setelah kita tahu apaan aja tadi manfaat konsumsi es krim, terus dampak kalau misalkan kita konsumsi es krim secara berlebihan, dan kita udah tahu nih kapan waktu yang sebaiknya kita bisa mengonsumsi es krim. Aku harap dengan informasi-informasi ini teman-teman bisa memikirkan langkah teman-teman berikutnya supaya teman-teman bisa lebih bijak, lebih baik, apa ya bahasanya, pokoknya bisa lebih mengatur, menahan diri untuk mengonsumsi es krim secara berlebihan supaya es krim ini bisa dikonsumsi diolah oleh tubuh dengan lebih baik begitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lagi ngerasa butuh hormon serotonin atau endorfin, bisa teman-teman langsung beli. Oke, beli sendiri tapi ya. Ya, sekian dari aku. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah teman-teman berikan. See you next time. Bye bye.